Sekarang dengar baik-baik, Panji. Inilah tugas yang harus kau kerjakan. Ya, Gusti. Kau kutugaskan mencari wanita-wanita cantik yang akan kita persembahkan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Wanita-wanita cantik? Kemana hamba harus mencarinya, Gusti? Hei, jangan bodoh. Wanita-wanita cantik banyak terdapat di desa-desa. Kau harus mencarinya. Mereka tidak akan datang dengan sendirinya. Kau harus menggeledah isi desa dan menemukannya. Kemudian membawanya ke Majapahit. Ya, itulah tugas pokok yang harus kau laksanakan. Mencari wanita-wanita persembahan. Wanita itu harus cantik. Di samping dia harus mempunyai kepribadian yang menarik. Tidak membosankan dan tidak mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Apakah wanita itu harus keturunan bangsawan, Gusti? Tidak usah. Dia boleh berasal dari kalangan rakyat jelata. Ya, yang penting cantik, menarik, dan menurut. Tidak rewel dan tidak neko-neko. Bagaimana, Panji? Kau sanggup menjalankannya? Ampun, Gusti. Ada hal yang perlu hamba ketahui. Apa itu? Cepat katakan, Panji. Begini, Gusti. Mencari wanita cantik bukan pekerjaan yang mudah. Hamba membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan tugas ini, Gusti. Dana? Kau membutuhkan dana? Ingat, Panji. Ini tugas negara. Kau tidak perlu minta upah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sekarang ini, kau menjadi salah seorang punggawa kerajaan. Bagaimana kau bisa minta imbalan atas tugas yang dibebankan kepadamu? Ampun, Tuan Rabanyak. Uang itu bukan untuk hamba. Uang itu justru akan hamba perlukan sekali untuk memikat hati wanita-wanita cantik berikut keluarganya. Jadi uang itu sama sekali bukan untuk hamba sendiri. Begitu. Masuk akal juga. Lalu berapa uang yang kau butuhkan, Panji? Hamba membutuhkan sedikitnya 3.000 kepeng uang perak murni, Gusti. Gila. Apa kau masih cukup waras, Panji Ketawang? Kau jangan main-main di depan Gusti Ramapati. Masa kau menuntut dana sebesar itu? 3.000 kepeng uang perak murni. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tapi uang itu bukan untuk hamba sendiri, Tuan Rapangsa. Uang itu justru akan hamba pergunakan untuk mempermudah tugas-tugas hamba. Kau tidak usah macam-macam, Panji. Tidak biasanya orang-orangku meminta dana sebesar itu untuk menjalankan tugasnya. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba hanya berusaha agar hamba dapat menjalankan tugas dengan baik. Kau akan pergi dengan dikawal 40 orang prajurit pilihan. Apa itu belum cukup? Kau tinggal masuk ke sebuah desa, mencari wanita cantik, dan membawanya ke Majapahit. Kalau ada sanak keluarganya yang tidak terima atau orang tuanya berusaha mencegah, kau tinggal memerintahkan kepada prajurit-prajurit itu untuk menghukum mereka. Aku akan memberimu sebuah rencana kerajaan, Panji. Dengan rencana kerajaan itu, kau akan dihargai. Kehadiranmu akan mendapat kehormatan besar. Dan kata-katamu akan didengar oleh setiap pamong desa. Kau tidak perlu menuntut uang sebesar itu kepadaku, Panji Ketawang. Ampun, Gusti Ramapati. Ini menurut perhitungan hamba. Dalam hal ini, uang sangat penting artinya. Mana ada orang tidak membutuhkan uang? Jika nanti hamba dapat memperoleh wanita cantik, hamba tinggal menyogok orang tuanya dengan sejumlah uang. Dan mereka pasti akan merelakan anak perempuannya kami bawa ke Majapahit. Kau tidak perlu pakai sokok menyokok, Panji.
Kau tinggal merampas wanita cantik itu dari orang tuanya, dari keluarganya. Nah, kita ini aparat-aparat kerajaan. Kita tidak perlu suap-menyuap. Kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Rampas saja mereka. Rebut saja dari orang tuanya seperti yang pernah kami kerjakan. Iya. Mengapa susah-susah? Mereka akan takut menghadapi kita. Mana mungkin mereka berani melawan perintah Gusti Ramapati. Begini Tuan Rabanyak dan Tuan Rabangsa. Menurut pendapat saya, kita tidak perlu menggunakan jalan kekerasan. Kalau memang tidak perlu, kita bisa berbuat lunak. Dengan imbalan sejumlah uang, mereka pasti akan sukarela menyerahkan anak perempuannya. Mengapa harus menggunakan kekerasan? Menurut perhitungan saya, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas. Maaf, ini menurut perhitungan hamba. Kalau memang Gusti Ramapati setuju, hamba akan dengan senang hati menerima tugas ini. Ada-ada saja kau, Panji. Kau ingin memeras aku ya? Kau ini seorang pemuda pemalas. Pekerjaanmu hanya minum-minum. Kau juga terkenal suka bermain wanita. Kau mau mencari keuntungan ya? Ampun Gusti Ramapati. Mana mungkin hamba mencari keuntungan? Hamba justru ingin membantu agar rencana Gusti Ramapati berjalan dengan mulus. Hamba tidak mempunyai pamrih apa-apa. Di Majapahit ini hamba sudah hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi kalau misalnya Gusti Ramapati keberatan, baiklah. Hamba akan berangkat tanpa uang sekepeng pun. Tapi hamba tidak yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada hamba akan dapat hamba kerjakan dengan baik. Sudah. Baik. Kau akan memperoleh 3.000 keping uang perak murni. Tapi ingat Panji Ketawang, kau jangan main-main. Kau harus dapat membawa paling sedikit 10 wanita cantik yang memenuhi persyaratanku. Awas, kalau sampai kau gagal dan uang itu habis kau hambur-hamburkan, awas. Ampun Gusti Ramapati. Hamba tidak akan menyalahgunakan kepercayaan Gusti Ramapati. Hamba berjanji bahwa hamba akan bekerja dengan baik. Nah, sekarang kau boleh pergi. Malam ini kau harus membuat persiapan dengan cermat. Rabanyak dan Rapangsa akan membantumu memilih prajurit-prajurit terbaik. Dan besok pagi kalian boleh pergi meninggal. Dia mau percaya saja kepada kata-kataku. Dia mau percaya saja pada Panji Ketawang. Tapi aku harus hati-hati. Kalau sampai terbongkar, kepalaku bisa dipancung di alun-alun. Aku menjadi orang kaya sekarang. Aku banyak uang sekarang. Aku banyak uang. Banyak uang. Panji Ketawang merasa gembira sekali. Hampir semalam suntuk dia bermain-main dengan 3.000 kepeng uang perak murni. Memang dia tidak pernah bermimpi bisa memegang uang sebanyak itu. Pagi hari segera tiba. Panji Ketawang menyimpan uangnya di sebuah kampil atau kantong terbuat dari kain beludu. Setelah selesai berpakaian, dia berjalan ke arah kudanya. Kampil uang diselipkan di balik lipatan bajunya. Dan setelah itu dia berkuda menuju rumah kediaman Sang Ramapati. 40 orang prajurit pilihan sudah menunggu. Setelah semuanya beres, Panji Ketawang berangkat meninggalkan kota Raja Majapahit.
seperti Tuanku Panji. Sampai di mana kita sekarang, prajurit? Kita baru saja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, Tuan Panji. Kemana tujuan perjalanan kita, Tuan Panji? Kita hanya ditugaskan mencari wanita-wanita cantik. Kita bisa pergi kemana saja. Maaf, Tuan Panji. Konon kabarnya di desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Rata-rata mereka mempunyai kulit kuning langsat. Di mana itu letaknya desa Ganding? Di sana, tidak jauh dari desa Lamajang. Oh, kalau begitu kita ke sana. Ayo prajurit, kita berkuda ke desa Ganding. Tapi sementara itu, jika di tengah perjalanan kita bertemu dengan wanita cantik, kita bisa langsung menaikkannya ke atas kereta. Baik, Tuan Panji. Panji Ketawang dan rombongannya berkuda menyusuri kaki bukit. Mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah sehari berkuda, mereka tiba di desa Pacarakan. Tiba-tiba Panji Ketawang menyuruh prajurit-prajuritnya berhenti. Lihat prajurit, ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Iya, sepertinya dia sedang gelisah, Tuan Panji. Ya, coba kau panggil dia kemari. Baik, Tuan Panji. Prajurit itu melompat dari punggung kudanya, kemudian melangkah menghampiri wanita cantik yang masih berdiri di tepi jalan. Wanita itu kelihatan heran dan gugup melihat kehadiran seorang prajurit bertubuh tegap perkasa dengan pedang bergelantungan di pinggangnya. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali dengan membawa wanita cantik itu. Maaf, Tuan Panji. Apakah wanita ini yang Tuan maksudkan? Benar, prajurit. Siapa namamu? Ampun, Tuan. Nama hamba Sundari. Apakah kau sedang menunggu seseorang? Kami lihat sepertinya kau sedang gelisah. Orang tua hamba sedang sakit keras, Tuan. Hamba disuruh memanggil seorang tabib. Maaf, Tuan. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus memanggil tabib. Kau tidak usah cemas. Biar kami yang mengurus orang tuamu. Apa maksud Tuan? Prajurit, cepat naikkan dia ke atas kereta. Ada apa ini, Tuan? Tidak, jangan, Tuan. Hamba mau dibawa kemana? Aduh, lepaskan hamba, Tuan. Ayo. Hamba mau dibawa kemana, Tuan? Hamba tidak mau. Siapa kau? Mengapa kau berlari-lari kemari? Ampun, Tuan. Anak hamba mau dibawa kemana, Tuan? Sundari anak hamba. Dia hamba suruh mencari seorang tabib untuk mengobati penyakit ayahnya. Tapi hamba lihat Sundari dibawa masuk ke dalam kereta. Ya, anakmu akan kubawa ke Majapahit. Jangan, Tuan. Jangan. Anak hamba jangan dibawa kemana-mana. Ayahnya sedang sakit keras. Kami membutuhkan seorang tabib. Kami harus menemukan seorang tabib, Tuan. Lihatlah. Kau tidak perlu cemas. Anakmu tidak kami bawa dengan percuma. Kau bisa menggunakan uang ini untuk keperluan mencari seorang tabib. Nah, terimalah. Kau tidak usah takut. Anakmu tidak akan diapa-apakan. Anakmu kami bawa ke Majapahit untuk kami persembahkan kepada Gusti Prabu Jayanegara. Anakmu akan kami jadikan dayang-dayang istana. Tapi Tuan, ayahnya sedang sakit keras. Lihatlah. Aku membawa lencana kerajaan. Kalau kau berani mencegah keinginan kami, itu berarti kau membangkang terhadap kerajaan. Dan kau tahu apa hukumannya bagi orang yang membangkang. Sudahlah. Uang itu cukup banyak untuk membayar seorang tabib.
Ayo prajurit, kita teruskan perjalanan. Sundari, jangan Tuan, anak hamba jangan dibawa pergi. Sundari. Panji Ketawang meneruskan perjalanannya. Sekarang dia meninggalkan batas desa Pajarakan. Dia merasa lega karena telah dapat mengumpulkan 6 orang wanita cantik di tengah perjalanannya. Pada hari yang ketiga, mereka mulai memasuki perbatasan desa Ganding. Pada saat mereka sedang istirahat di kaki bukit Ganding, nampak iring-iringan sebuah upacara perkawinan. Puluhan warga desa berjalan perlahan-lahan mengiringi sebuah tandu.